Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Sriwahyuni, NIM 7101420025. Di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan rumus-rumus dalam Excel. Saya sudah ada tabel yang akan diisi, ada jabatan, gaji pokok, uang lembur, tunjangan, dan lain-lain. Di sini juga ada tabel bantu jabatan, ada tabel bantu gaji pokok, ada juga keterangan tambahan. Kemudian langsung saja kita isi tabel jabatan. Karena acuan kita adalah tabel bantu, kita menggunakan rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP, buka kurung, klik sel kode yang pertama, kemudian titik koma, lalu kita blok tabel bantu jabatan. Sebelum lanjut, kita klik dulu F4 untuk mengunci, kemudian titik koma, 2, karena di sini jabatan berada di tabel nomor 2, jadi 2, kemudian titik koma, 0, jika salah maka false, kemudian kita enter. Di sini keisi jabatannya kepala, sesuai kode K kepala. Di sini tabel bantu K itu kepala. Untuk yang bawahnya, langsung saja kita blok, tidak perlu diulang. Dia akan menyesuaikan. Lalu kita lanjut ke gaji pokok. Gaji pokok juga sama, acuannya tabel bantu. Namun yang berbeda, jika tabel bantu jabatan itu vertikal, maka di sini tabel bantu gaji pokok itu menyamping atau horizontal. Jadi kita pakai rumus bukan VLOOKUP, tetapi HLOOKUP. Dimulai dengan sama dengan seperti biasa, sama dengan HLOOKUP, buka kurung, sel golongan, titik koma, kemudian kita blok tabel bantunya, sama seperti tadi, kita klik F4 sebelum lanjut, kemudian titik koma, 2, titik koma, 0. Menyesuaikan dengan tabel bantunya, karena gaji pokok juga pada sel yang kedua. Kemudian kita enter, sama seperti tabel, dia golongan 4, maka gaji pokoknya golongan 4 itu 5 juta, sebesar 5 juta rupiah. Yang bawahnya kita blok, dia akan menyesuaikan. Kemudian uang lembur, pada keterangan tambahan ditulis uang lembur sebesar 50.000 apabila bekerja lebih dari jam kerja normal. Kemudian kita lihat jam kerja normalnya itu 150. Maka kita akan menggunakan rumus sama dengan if, buka kurung, klik jam kerjanya, sel jam kerja, kemudian lebih 150, titik koma, kemudian 50.000, titik koma, 0, tutup kurung, enter. Di sini tidak ada karena jam kerja Jamiluddin Purwanto 145, sedangkan menurut keterangan apabila bekerja lebih dari jam kerja normal yaitu 150. Kita lihat yang di bawah, kita blok. Nah, ini jam kerjanya 152, artinya lebih dari 150, maka dia mendapat uang lembur sebesar 50. Untuk tunjangan, berdasarkan keterangan tambahan,
tunjangan sebesar 500.000 untuk kepala, kemudian 400.000 untuk keuangan, dan untuk mandor 300.000, sedangkan tukang 200.000. Menggunakan rumus if sama dengan if, buka kurung, klik sel jabatan, kemudian sama dengan kepala titik koma 500.000, kemudian titik koma, kita ulang lagi, if, buka kurung, klik sel jabatannya, sama dengan sekarang tinggal yang keuangan. Kita tulis keuangan, sesuai dengan keterangan, keuangan 400.000, titik koma, ulangi lagi untuk yang mandor dan tukang. Kita klik lagi sama dengan kemudian mandor titik koma 300.000 titik koma if buka kurung, klik lagi sel jabatannya, kemudian tukang titik koma 200.000. Kita tutup, kemudian enter. Kita blok ke bawah. Kita lihat coba. Jamiluddin Purwanto, jabatan kepala, mendapat tunjangan 500 sesuai dengan keterangan tambahan. Jika kepala maka 500.000. Kemudian keuangan 400, di sini 400. Di keterangan tambahan juga 400. Tukang sebesar 200. Kemudian 300.000 untuk mandor. Lanjut kita ke bonus. Pada keterangan tambahan, bonus sebesar 250.000 diberikan kepada tukang yang bekerja lebih dari 160 jam. Jadi, bonusnya hanya diberikan kepada tukang yang bekerja lebih dari 160 jam. Kita lihat di sini, jam kerjanya, di sini ada tukang 168 jam, kemudian ada mandor juga 168 jam. Namun pada keterangan hanya tukang. Bagaimana rumusnya? Di sini kita menggunakan sama dengan if, buka kurung, and, buka kurung, klik sel jabatan, sama dengan, kita tulis tukang. Setelah itu, titik koma, kita klik sel jam kerjanya, lebih dari 160 sesuai dengan keterangan, kemudian tutup, kita tutup kurung, kemudian titik koma 250. Setelah itu titik koma 0, tutup kurung, lalu enter. Kita lihat apakah hanya tukang yang mendapat. Ya, di sini sesuai dengan keterangan hanya tukang yang bekerja lebih dari 160 jam kerja yang mendapatkan bonus sebesar 250.000. Ada 2 di sini tukang. Untuk gaji kotor itu berasal dari penjumlahan gaji pokok, uang lembur, tunjangan, dan bonus. Jadi menggunakan rumus sum sama dengan sum, buka kurung, kita blok gaji pokok sampai ke bonus, lalu tutup kurung, enter. 5 juta ditambah dengan tunjangan 500.000 jadi 5.500.000. Untuk yang bawah, yang bawahnya juga
sama. Hasil dari penjumlahan gaji pokok, uang lembur, tunjangan, dan bonus. PPh 15, di sini di keterangan, PPh dikenakan kepada yang memiliki gaji kotor di atas 4 juta. Jadi di bawah 4 juta dia tidak dikenakan PPh 15%. Caranya sama dengan if, buka kurung, klik sel gaji kotor, kemudian lebih dari, seperti keterangan, lebih dari 4 juta, maka kita tulis lebih dari 4 juta, kemudian titik, koma, 15% kali klik sel gaji kotor, titik, koma, 0. Lalu tutup kurung, kita enter. Tarik. Nah, di sini yang dikenakan PPh 15% hanya Jamiludin dan Dewi Muria Agung. Sesuai dengan gaji kotor yang di atas 4 juta. Yang lain 3 juta, 3 juta, 2 juta, 3 juta. Lalu untuk gaji bersih menggunakan sama dengan buka kurung gaji kotor dikurangi PPh. Tinggal kita klik saja. Kemudian enter. Di sini akan otomatis berkurang gaji kotor dikurangi PPh. Blok ke bawah. Sudah selesai sampai gaji bersih. Kemudian kita isi yang total. Total menggunakan sama dengan sum. Sama dengan sum, buka kurung, blok semuanya dari 1 sampai 10. Kemudian tutup kurung, enter. Ini jumlah. Kemudian untuk rata-rata menggunakan rumus average. Sama dengan average, buka kurung, sama kita blok dari 1 sampai 10. Tutup kurung, enter. Ketemu rata-ratanya 3.270. Tertinggi menggunakan max. Jika terendah maka min. Max dan min. Sama dengan max, buka kurung, blok, kemudian tutup kurung, enter. Untuk yang terendah sama dengan min, buka kurung, blok, kemudian tutup kurung, enter. Di sini ketemu tertinggi 5 juta, kita cocokkan. 5 juta, benar. Kemudian terendah 2.500.000. Ini 2.500.000. Uang lembur. Intinya sama caranya jika total menggunakan rumus sum, kemudian rata-rata average, tertinggi max, terendah min. Itu kita isi yang gaji bersih saja, karena intinya sama menggunakan rumus sum, average, max, dan min. Sum, enter, average, blok lagi, enter, kemudian tertinggi max, buka kurung, lalu tutup kurung,
Enter. Terendah menggunakan min, buka kurung, tutup kurung, kemudian enter. Sudah? Lalu di keterangan tambahan 5, buatlah grafik bentuk bar 3D. Di sini grafik barnya itu hanya nama dan gaji bersih. Hanya tabel nama dan gaji bersih. Untuk membuat grafik, terlebih dahulu membuat tabel nama dan gaji bersih. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya sudah membuat tabel nama dan gaji bersih. Bagaimana caranya? Kita blok, kemudian insert. Nah, di sini ada pilihan berdasarkan keterangan menggunakan bar, 3D bar di sini. Lalu kita sesuaikan. Bisa kita besarkan biar lebih jelas. Seperti ini. Tinggal kita sesuaikan saja. Sini. Sudah jadi. Di sini akan sesuai daftar gaji karyawan bulan September 2018. Grafik bar 3D berdasarkan nama dan gaji bersih. Daftar gaji karyawan bulan September 2018, gaji bersih. Jamiluddin Purwanto di sini sudah 5 juta. Kemudian Dewi Mulia Agung 4 juta. Itu kira-kira. Bisa juga ganti warna hijau, biru, hitam. Kira-kira seperti itu cara menggunakan rumus-rumus dalam Excel dan membuat grafik bentuk bar 3D. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.